Perkenalkan, nama saya Matthew Sinaga, NIM akhir 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model dan proses motivasi. Untuk yang pertama yaitu model-model motivasi. Yang pertama yaitu model tradisional. Untuk model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, maka semakin besar pula penghasilan mereka. Dan untuk model yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Untuk model hubungan manusiawi ini, para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan ini diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Dan untuk model yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. Untuk model sumber daya manusia ini, karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam. Bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan itu menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan mereka masing-masing. Dan selanjutnya yaitu proses motivasi. Dalam Melayu SP Asibuan mengatakan bahwa motivasi ini terdiri dari 6 bentuk. Untuk yang pertama yaitu tujuan. Untuk tujuan ini perlu ditetapkan terlebih dahulu dalam melakukan proses motivasi. Baru kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan. Untuk yang kedua yaitu mengetahui kepentingan. Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. Dan untuk yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperoleh dan syarat apa yang dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. Dan untuk yang keempat yaitu integrasi tujuan. Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needs kompleks. Apa itu needs kompleks? Yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan, dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. Dan untuk yang kelima yaitu fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu. Karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. Dan yang keenam yaitu teamwork atau kerjasama. Manajer harus membentuk teamwork atau kerjasama yang mengkoordinasi baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Teamwork ini penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. Sekian aja dari saya. Terima kasih.